Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak Ibu Guru selalu mendoakan untuk kalian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tentu tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, saat kalian duduk di jenjang SD atau MI, tentu kalian pernah belajar cara menyajikan data. Nah, kali ini kalian sudah ada di jenjang SMP atau MTS. Kita akan belajar kembali tentang cara menyajikan data. Seperti apa cara menyajikan data di jenjang SMP atau MTS ini? Silakan disimak hingga selesai ya video materi ini. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti doa. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar teknik penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram atau grafik. Yang kedua, mampu menafsirkan makna dari diagram atau grafik yang disajikan. Kita mulai pelajarannya ya, anak-anak. Penyajian data merupakan bentuk penyederhanaan data yang kompleks menjadi lebih sederhana dan menarik. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel. Data disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam membaca data. Pada bagian ini akan dibahas penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Penyajian data juga bisa dalam bentuk diagram atau grafik. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut disusun dan dibuat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari menyajikan data dalam bentuk tabel. Contoh 1. Berikut data siswa kelas 7 SMP di kota R. Menurut tingkat sekolah dan jenis kelaminnya. Jumlah siswa kelas 7A dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 siswa. Dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17 siswa. Jumlah siswa kelas 7B dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 16 siswa. Jumlah siswa kelas 7C dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17 siswa. Data ini jika disajikan dalam bentuk tabel kontingensi seperti ini ya. Ada kolom dan baris. Kolom kelas di sini dan ini ada kolom untuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Dengan penyajian data seperti ini akan lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Ya. Contoh 2. Berikut merupakan data nilai 20 anak untuk pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 9. Perhatikanlah penyajian data berikut dalam bentuk tabel. Nah, ini ada data 20 siswa ya dengan nilai seperti ini. Ini sudah diurut nilainya seperti ini. Tabel ini kita ubah atau kita sajikan ke dalam tabel yang lebih sederhana. Nah, ini tabel kolom dan baris. Ada nilai dan jumlah siswa kolomnya. Kita buat untuk nilai 60 yang paling rendah
terus 65 berikutnya, sampai yang tertinggi adalah 95. Kita catat nilai 60, jumlah siswanya ada 4 ya, 1 2 3 4. Nilai 65 ada 2. Sampai kita catat, kita sajikan bahwa nilai terbesar adalah 95, ada 2 anak juga. Kita tulis. Total jumlah siswa di sini ya 20, sama ya, ada 20 siswa. Data ini juga bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nilainya bisa dikelompokkan seperti ini. Dikelompokkan 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Nah, rentang untuk pengelompokan ini ada 10 ya, 10 ya. 60 sampai 69 itu terdapat 10 nilai ya. Namun rentang ini bisa dibuat 5, yaitu bisa kalian tulis 60 sampai 64, 65, nah dan seterusnya ya, sampai 70. Nah, bisa seperti itu, tergantung dari data yang ada. Saya ulangi lagi, untuk tabel distribusi frekuensi yang disajikan ini, rentangnya, panjang rentangnya menggunakan 10 angka, yaitu 60 sampai 69. Nah, namun di tabel ini untuk rentang 60 sampai 69, nah 60 sampai 69 berarti tidak sampai 70 ya. Ini ada 6 anak. Tulis. Nilai 70 sampai 79, berarti ini 70 sampai 79, tidak sampai 80. Ini ada 6 anak juga. Tulis 6 anak. 80 sampai 89. Nah, di sini. Nah, ini juga ada 6 anak. 90, nilai 90 sampai 99. Nah, berarti di sini hanya ada 2 anak. Kalau dijumlah 2 ya, sesuai dengan data yang ada. Sekarang mari kita lanjutkan belajar cara menyajikan data dalam diagram. Pertama, diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data berbentuk balok yang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk. Saya ulangi. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Contoh, terdapat data berat badan siswa kelas 7A sebagai berikut. Di sini ada 30 siswa ya, yang diukur, ditimbang berat badannya, dicatat seperti ini. Data terkecil atau berat badan siswa yang terkecil adalah 38 dan berat badan siswa yang paling tinggi atau yang paling besar adalah 48. Data ini jika disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini ya. Nah, di diagram batang ini ada yang namanya garis horizontal ini yang menyatakan berat badan siswa dalam kilo. Nah, sebagai ini ya, sebagaimana datanya. Sedangkan untuk garis vertikal ini menyatakan banyak siswa. Nah, di sini berat badan yang paling kecil adalah 38 kilo. Maka ditulis yang pertama urut ya. 38 kilo itu ada 5 siswa. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian
berat badan yang 40. Nah, kenapa tidak ditulis 39? Ya, di sini berat badan 39 tidak ada, maka tidak digambarkan. Langsung 40 ya, 40 dibuat gambar baloknya. Nah, tingginya 6 karena 40 ada 6 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya 45 kilo. Nah, kenapa 41, 42, 43, 44 tidak ditulis di sini? Karena berat badan siswa yang 41, 42, 43 dan 44 itu tidak ada di data ya. Yang ada adalah 45 kilo. Jadi 45 kilo dibuat gambar baloknya, tingginya 10. Karena 45 ada 10 anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya adalah 47 ya, karena 46 tidak ada data di sini. Jadi langsung 47. 47 digambar baloknya seperti ini, tingginya 5. Karena di sini 47 ada 5 anak. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, berat badan yang paling tinggi adalah 48 kilo. Dibuat gambar balok, tingginya 4. Karena 48 ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu anak-anak, cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Mudah ya. Kita lanjutkan dengan diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Setiap data dihubungkan oleh garis lurus sehingga menunjukkan kesinambungan satu sama lain. Contoh, perhatikan tabel penjualan mobil merek A di suatu daerah selama 1 tahun sebagai berikut. Nah, ada di sini bulan mulai Januari sampai Desember, dan ini jumlah mobil yang terjual setiap bulannya ya. Jika data ini disajikan dalam diagram garis seperti ini, nah, garis horizontal yang datar ini menyatakan bulan, kolom yang data bulan ya. Berikutnya garis yang vertikal yang berdiri ini menyatakan jumlah mobil yang terjual. Nah, begini cara membuat diagram garisnya. Untuk Januari 350 unit misalkan, maka Januari 350 sini diberi titik. Boleh diberi titik, boleh tidak ya. Untuk memudahkan mestinya dikasih titik ya. Titik 350. Untuk Februari 400 ya, sesuai ini. Untuk Maret 300 sesuai ini ya. Dan seterusnya sampai Desember 200. Nah, misalkan ini kasih titik. Nah, setiap titik untuk setiap bulan dihubungkan dengan garis lurus. Nah, seperti ini jadinya. Mudah ya. Berikutnya kita lanjut cara menyajikan data diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data
atau besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Saya ulangi, ini penekanannya ya. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data atau besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Rumus untuk diagram lingkaran. Rumus menentukan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, itu bisa dihitung dengan ini. Besar sudut sama dengan frekuensi banyaknya data untuk objek yang dimaksud dibagi jumlah data keseluruhan dikali 360 derajat. Sedangkan menentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Besar persentase sama dengan frekuensi atau banyaknya data objek yang dimaksud dibagi jumlah data keseluruhan dikali 100%. Nah, ini bedanya ya. Yang kalau menentukan besar sudut pusat sektor dikali 360 derajat, sedangkan kalau menentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dikali 100%. Contoh 1. Perhatikan data hobi siswa dalam suatu kelompok sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel hobi siswa dalam satu kelompok. Ada 5 hobi yang teramati. Hobi menulis sebanyak yang hobi itu jumlah siswa atau frekuensinya 3 siswa. Hobi memasak ada 7 siswa, jumlah siswa atau frekuensinya. Hobi futsal ada 8 siswa ya. Basket ada 4 siswa. Hobi melukis ada 3 siswa, jumlah siswanya atau frekuensinya. Total jumlah data keseluruhan adalah 25. Berdasarkan data tersebut, buatlah diagram lingkarannya dan tunjukkanlah persentase masing-masing sektor daerah lingkarannya. Jawab. Perhatikan cara menghitungnya ya. Persentase hobi siswa adalah sebagai berikut. Nah, hobi menulis ada 3 siswa. Nah, jumlah keseluruhannya ada 25 anak atau siswa. Jadi hobi menulis kita hitung 3/25 dikali 100%. Nah, cara menghitungnya kalian bisa menghitung seperti ini. 3 kali 100, 300 dibagi 25. Hasilnya 12%. Kalian juga bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. 100%, 100 dibagi 25 dulu. 4. 4 kali 3, 12%. Gitu ya. Untuk memasak, hobi memasak. Persentase hobi memasak 7. Karena yang hobi masak itu frekuensi atau jumlah siswanya ada 7. 7 dibagi 25. Karena 25 adalah jumlah keseluruhan siswa dikali 100%. Kalian bisa menghitungnya 100 dikali 7 dulu, 700 dibagi 25. Atau kalian bisa menghitungnya 100 dibagi 25, 4. 4 kali 7, 28%. Yang ketiga adalah futsal. Hobi futsal. Jumlah siswa yang menyukai atau hobi futsal ada 8. Jadi 8 dibagi 25. 25 adalah jumlah keseluruhan siswa. Dikali 100%. 8 dibagi 25 kali 100%. Kalau dihitung sebagaimana cara menghitung nomor 1 dan 2 tadi, maka hasilnya 32%. Basket. Yang hobi basket ada 4 siswa. Jumlah keseluruhannya 25 siswa. Maka
menghitung persentase hobi basket adalah 4/25 dikali 100% sama dengan 16%. Nah, yang berikutnya adalah yang melukis. Hobi melukis. Menghitung persentase hobi melukis. Nah, yang hobi melukis ada 3 siswa. Yang jumlah keseluruhannya ada 25 siswa. Jadi, menghitungnya adalah 3/25 dikali 100%. 100 dibagi 25, 4 kali 3, 12% Nah, berikut diagram lingkarannya. Ada 5 hobi, maka ada 5 bagian atau 5 daerah atau 5 sektor. Yang paling kecil adalah menulis dan melukis, yaitu 12%. Nah, di sini ya. Yang paling besar adalah futsal, 32%, dengan jumlah peminat atau penghobi ada 8 siswa, lebih besar daripada yang lain. Nah, kalian bisa memberi warna ya untuk menarik perhatian, dan warnanya dibedakan antara masing-masing objek. Baik anak-anak, bisa dipahami untuk menghitung persentase hobi siswa ini dan menggambar diagram lingkarannya ya. Oke, kita lanjutkan ke yang lainnya. Adapun sudut setiap bagian dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Andaikan ada perintah atau pertanyaan untuk menghitung sudut setiap bagiannya. Nah, perhatikan. Hobi menulis ada 3 siswa. Jumlah keseluruhan siswa adalah 25. Maka menghitungnya seperti ini. 3/25 dikali 360 derajat. Nah, bukan 100% ya, tapi 360 derajat. Karena sudut lingkaran keseluruhannya adalah 360 derajat. Saya ulangi, sudut satu putaran penuh lingkaran itu 360 derajat. 3 dikali 360 dibagi 25 sama dengan 43,2 derajat. Nah, berikutnya hobi memasak. Besar sudutnya adalah 7. Nah, 7 karena jumlah siswa yang hobi masak. 7/25 dikali 360 derajat. Sama dengan 100,8 derajat. Untuk hobi futsal, sama dengan 8/25 dikali 360 derajat. Sama dengan 115,2 derajat. Untuk hobi basket. Yang hobi basket ada 4 siswa. Jumlah keseluruhannya 25 siswa. Jadi menghitungnya 4/25 dikali 360 derajat. 4 kali 360 derajat. Kemudian dibagi 25. Hasilnya 57,6 derajat. Berikutnya yang melukis. Hobi melukis ada 3 siswa. Jumlah keseluruhannya 25 siswa. Jadi menghitungnya adalah 3/25 dikali 360 derajat. 3 dikali 360 derajat dibagi 25 sama dengan 43,2 derajat. Jika digambar dengan diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Nah, melukis 43,2 derajat. Itu maksudnya ini. Besarnya sudut ini kalau digambar dengan penggaris busur ini sudut sektornya adalah 43,2. Begitupun juga yang menulis 43,2 ini ya, besarnya sudut ini. Menggambarnya dengan apa? Dengan penggaris busur.
memasak 100,8. Nah, jadi menggambar sektor atau bagian memasak di sini adalah menggunakan penggaris busur, yang mana ini diukur sudutnya ini harus 100,8 derajat. Futsal 115,2 derajat. Ini diukur dengan penggaris busur, saat menggambarnya harus 115,2. Begitupun juga yang basket. Nah, ini harus besar sudutnya harus 57,6. Mudah dipahami. Semoga kalian bisa memahami cara menghitung besar sudut tiap sektor atau bagian dalam lingkaran ini ya. Contoh 2. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Nah, jumlah suara calon ketua OSIS. Di sini ada 6 calon ya. Dengan persentase masing-masing disajikan seperti ini. Jumlah persentase ke-6 calon ini harus 100%. Nah, coba kita hitung. 14 tambah 16 tambah 14 ditambah 18 ditambah 22 ditambah 16. Nah, ini 100 ya. 100%. Jika semua pemilih ada 250 siswa, maka siswa yang memilih Rizky adalah, nah, di sini Rizky mendapatkan 16%. Perhatikan cara menyelesaikannya. Rizky sama dengan 16% dikali 250 siswa. Nah, Rizky dapat 16% ya. Saya ulangi lagi, 16%. Sama dengan 16/100 dikali 250 siswa. Di sini kalian bisa menghitungnya 16 kali 250 kemudian dibagi 100. Atau kalian bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. 250 dibagi 100 kemudian dikali 16. Nanti hasilnya adalah 40 siswa. Contoh 3. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan latar belakang pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah. Nah, di sini gambar diagram lingkarannya. Ada 4 bagian. Ada 4 latar belakang pendidikan orang tua. Dimulai tidak sekolah, SD, SMP, dan SMA. Jika jumlah orang tua siswa di sekolah tersebut 1080 orang, hitunglah banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SMA. Perlu diketahui, di sini untuk SMP ada besar sudut sektornya, SD ada, tidak sekolah ada. Nah, SMA tidak ada besar sudut sektornya. Kita mengetahui bahwa jumlah keseluruhan besar sudutnya ini satu putaran penuh kan. Ini haruslah 360 derajat. Perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, besar sudut daerah untuk latar belakang pendidikan SMA adalah, nah, 360 dikurangi 126 dikurangi 162 dikurangi 18 ya, karena semuanya ini haruslah 360 derajat. Maka untuk menghitung yang satu ini SMA ini, maka 360 dikurangi 126 dikurangi 162 dikurangi 18, hasilnya 54 derajat. Jadi banyak orang tua yang berlatar belakang pendidikan SMA adalah
54 derajat dibagi 360 derajat, ini jumlah sudut keseluruhan ya, dikali 1080 orang. Kalian bisa menghitungnya 54 dikali 1080 kemudian dibagi 360. Atau di video ini saya menggunakan cara 1080 dibagi 360 dulu, hasilnya 3, kemudian dikali 54, hasilnya 162 orang. Jadi banyaknya orang tua yang berlatar belakang pendidikan SMA adalah 162 orang. Contoh 4. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan latar belakang pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah. Nah, ada 4 bagian. Jika jumlah orang tua siswa berpendidikan SMP adalah 378 orang, hitunglah banyak orang tua yang siswa. Saya ulangi, hitunglah banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SD. Perhatikan cara menyelesaikannya. Di sini yang ditanyakan adalah SD, namun yang diketahui adalah SMP. Nah, ini SD yang ditanyakan di sini ya. Yang diketahui SMP ini. Maka kita bisa menghitung atau menyelesaikannya seperti ini. Perbandingan besar sudut daerah SD. Nah, banding SMP. Yang ditanyakan SD. Maka SD dibanding SMP. Bukan SMP banding SD ya. Saya ulangi, yang ditanyakan adalah SD. Maka perbandingan besar sudut daerah ditulis SD banding SMP. SD banding SMP adalah 162 dibanding 126. Jadi banyak orang tua yang berpendidikan SD adalah 162 dibagi 126 atau 162 per 126 dikali 378 orang. Kalian bisa menghitungnya dengan cara 162 dikali 378, hasilnya kemudian dibagi 126. Namun melalui video ini saya menghitungnya dengan cara seperti ini. 378 dibagi 126, hasilnya apa? 3. Ya, saya ulangi. 378 dibagi 126, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 162. Nah, ini ya. 162 dikali 3 sama dengan 486. Jadi, banyaknya orang tua yang berpendidikan SD adalah sebanyak 486 orang. Bagaimana anak-anak? Mudah bisa dipahami? Jika kalian masih belum bisa memahami, coba diulangi lagi, disimak kembali setiap contoh dan cara menyelesaikannya. Terima kasih anak-anak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.